Halo pemirsa, apa kabar? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam program kesayangan Anda, Doncast, bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Selamun. Oke, dan kita juga Bang Don pengen mengucapkan terima kasih, karena selama ini banyak dukungan dari penonton kita, Ya. baik yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV, ataupun yang menonton melalui tayangan YouTube di channel Nusantara TV Official. Makin banyak yang nonton ya. Makin banyak yang nonton, Makin banyak kritik. makin banyak kritik juga, tapi komen boleh. Ya, silakan tuliskan komen Anda di kolom komentar yang ada di channel YouTube kami. Dan kali ini tentu kami akan mengundang partisipasi Anda juga untuk mari sama-sama kita diskusikan. Karena kita akan membahas tentang sebuah tema yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Bang Don ini menyangkut kebijakan publik. Ini soal penghematan. Penghematan. Apakah juga pemangkasan anggaran? Nah, atau Apakah refocusing, ya, reposisi. Tetapi ini menjadi wacana publik. Betul, karena kita bagian dari publik, kita wajib ya mengulas soal ini. Ada yang kemudian ini jadi heboh, begitu. Walaupun kalau saya secara substantif, upaya penghematan dan refocusing untuk hal-hal yang penting itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, saya mengibaratkan kalau di rumah gitu kan, kita biasanya menghabiskan listrik, bayar listrik jutaan, ya mungkin daripada menghabiskan bayar listrik jutaan ya kita pakai secara hemat bijaksana listrik itu, biar nanti bayarnya tidak sampai jutaan, kita bisa alihkan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Nah, Dan yang kita undang adalah seorang ahli kebijakan publik. Ini paham betul yang ini. juga mantan Menteri Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas tahun 2014-2015, dan beliau ini sudah malang melintang di beberapa sektor, misalnya di Angkasa Pura, ya, kemudian ke Bank BRI, dan juga terakhir di Bank Mandiri. Saya mengenalnya sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa. Saya ingat tahun 87, saya sudah atur di gondang dia lama. Oke. Lalu kemudian Bagaimana beliau ceritanya? dan teman-temannya datang ke situ untuk melihat penerbitan, aktivitas redaksi, ya. jurnalisme. Oke. Jadi itu saya tahu. Dan kemudian belakangan tulisan-tulisannya saya malah yang baca untuk kemudian dimuat di media Indonesia. Oke. Dan tulisan tentang yang beliau tulis itu adalah soal-soal kebijakan publik. Ya. Sejak mahasiswa tampak memang sangat tajam. Jadi saya tidak heran kalau belakangan kalau sorotan terhadap kebijakan-kebijakan publik itu kalau dari beliau saya anggap itu objek. Ya, makanya sangat tepat kita undang dalam meja bundar kita Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa kabar? Kabar baik, Bang Don dan Bung Don. Dua Don gimana? Long time no see. Lamo tak basuo, ya kan? Betul tuh tadi yang disampaikan oleh Bang Don itu. Jadi tahun berapa itu, Pak? Tahun 88. 87, 88. Mahasiswa UI. Saya masih SD itu. Tapi jangan dibuka rahasia minta honor. Minta honor lebih cepat ya. Ya, karena beliau mahasiswa tapi kemudian dia dapat honor itu lumayan. Menulis ya? Iya, dari menulis. Iya, iya. Nah, kali ini bukan menulis, tapi kita ingin meminta pandangan Pak Andrinov, masukan terkait dengan yang kita sampaikan di awal tadi ya. Kalau Pak Andrinov lihat, yang sekarang terjadi itu apakah pemangkasan anggaran atau penghematan ataukah refocusing? Dua terakhir itu, karena Dua terakhir. Pertama dia refocusing, karena apa? Karena jumlah agregat kan tetap nggak disinggung. Jumlah agregat tetap. Kan nggak disinggung-singgung, itu akan diturunkan. Artinya defisit nggak akan dikecilkan. Artinya total rencana anggaran tetap sekitar 3.300-an. Iya. Ya. Nah, kemudian ya disampaikan niat untuk melakukan penghematan. Betul. Penghematan ini kalau begitu kita artikan ya mendukung refocusing sama untuk lebih efisien mencegah pemborosan kan itu. Nah, inilah yang harus dinampak turun sampai ke bawah ke kebijakan yang lebih operasional. Nah, masalahnya sekarang ini di wacana publik ya yang bikin keresahan. Di mana nih sinkron antara niat itu dengan rencana kebijakan operasionalnya. Ketika muncul, wah ini mengeluh, ini kaget, ini. Iya, ada keluhan, ada kekagetan, ada keresahan. Sekarang pertanyaan berikutnya, sekarang kita tahu bahwa ini adalah penghematan, pemangkasan dan refocusing.
kan kalau kita lihat ini kan pemerintah membutuhkan anggaran 306 triliun. Kan kira-kira begitu kan? 250-nya dia akan hemat itu dari beberapa anggaran di pemerintah pusat. Ya. 50 triliunnya dia akan hemat dari anggaran dialokasikan ke daerah. Ya. Artinya kalau lihat seperti ini, dalam pandangan Pak Andrinov, kan ini untuk makan apa namanya, makan bergizi gratis. Ya. Nah, seberapa visible-nya sebetulnya pemotongan seperti itu, refocusing seperti itu? Semua harus dilihat konsekuensinya juga. Oke. Ya. Kan harus dilihat dengan tujuan-tujuan lain ini dalam satu rangkaian ya. Misalnya kita ingin pemerintahan ini juga mengejar target pertumbuhan ekonomi. Betul. Pertumbuhan ekonomi artinya harus mendorong produktivitas. Betul. Produktivitas ya, walaupun fungsi atau porsi dari belanja pemerintah itu hanya 9% dari total itu dalam GDP untuk menggerakkan itu, tetapi nilainya sebetulnya nggak persis setara misalnya dengan investasi yang sekitar 30% ya, atau konsumsi 54%. Belanja pemerintah ini punya nilai efektivitas yang lebih tinggi untuk menggerakkan pertumbuhan. Nah, dari mana? Dari pilihan-pilihan belanjanya. Maka relevansinya adalah kalau penghematan ini, refocusing ini adalah untuk mendorong produktivitas, itu satu udah betul. Ya. Kalau tujuannya untuk mencegah pemborosan sehingga pengambilan dari hasil pemborosan digunakan untuk produktivitas, itu udah betul. Nah, kemudian tujuan negara atau fungsi pemerintah memang untuk pelayanan publik meningkatkan. Dan kalau itu meningkatkan kualitas pelayanan, itu sudah betul. Ya. Maka ukuran-ukurannya untuk melihat apakah ini tepat, ya. Apakah dia mengganggu produktivitas atau tidak? Berbenturan dengan target pencapaian produktivitas atau tidak? Kemudian apakah memang mendukung penghematan yang mendukung produktivitas dan kemudian meningkatkan kualitas pelayanan atau tidak gitu? Nah, prioritas ya itu tentu jadi dasar dari refocusing itu. Ya. Nah, kadang-kadang di dalam satu pemerintahan itu prioritasnya tidak hanya menyusun sektor mana nomor 1, nomor 2, tapi di sektor itu ada yang ingin lebih besar lagi. Nah, kayaknya pemerintahan Pak Prabowo kan ke SDM, turunannya adalah pendidikan, kesehatan, ya, dan kemudian makanan bergizi kan begitu ya. Betul. Kemudian yang lain ya tetap energi ya. Kemudian pemerataan wilayah tetap jadi prioritas ya. Nah, mungkin yang jadi masuk prioritas yang sebelumnya di masa sebelumnya nggak masuk itu soal pertahanan. Ya, ini masuk dalam salah satu dari 7 prioritas itu. Nah, sekarang kita lihat kalau belanja pertahanan ini yang jadi menjadi perhatian besar, kemudian mendapat alokasi yang besar, ya harus dilihat lagi. Ya, kita penting ya karena memang hasil identifikasi sistem pertahanan kita, alutsista kita ya. Tetapi kan masalahnya belanja alutsista ini memang nggak ada dampak ekonominya ke dalam, ya kan? Beda dengan kita belanja untuk jalan, bikin jembatan, dermaga, dan irigasi gitu. Itu dia punya efek. Sejak dikerjakan, sejak digelontor pun dia langsung efek langsung ya. Ya, karena membuat orang bekerja. Kemudian setelah proyek itu selesai, mendorong produktivitas seperti itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian tiba-tiba orang resah ketika ada masalah apa gitu, sampai kemudian orang merasa wah ini kok jadi begini gitu. Ya, karena sementara tadi Pak Andrinov bilang sebetulnya agregat. APBN kita nggak berubah angkanya. Nah, masalahnya itu kan kalau kita lihat karena pemerintah menyebut porsi yang memang menimbulkan tanda tanya, menimbulkan shock ya. Misalnya kalau Kementerian PU benar mau dipotong 80%, itu jelas menimbulkan shock. Tidak hanya di kalangan internal Kementerian PU, tetapi di masyarakat ya yang selama ini mengeluhkan jalannya rusak, jalan nggak diperbaiki, mengeluhkan jalannya belum dibangun, ya, melewati tanah becek, ya, debu kalau musim kemarau. Nah, jadi penetapan
mengumumkan porsi yang menimbulkan shock ini yang perlu Tapi kan itu kan belum resmi kan. Nah, Jadi itu kita harapkan statement-statement yang ada di harapkan luar. begitu. Kan? Tapi masalahnya beberapa pejabat setingkat menteri dan setingkat eselon 1 atau itu sudah mengkonfirmasi. Ini ada masalah koordinasi. Dan komunikasi. Padahal DPR sendiri itu masih punya hak untuk mempertanyakan atau mengoreksi gitu. Nah ini udah mendahului gitu. Nah, Tapi ini kalau Pak Adrinov tadi katakan sebenarnya pemerintah sudah di jalan yang benar, artinya mungkin komunikasi publiknya yang masih kurang tajam begitu ya? komunikasi dan koordinasi internal satu hal ya. Ya. Tetapi menurut saya juga dalam perencanaan pembangunannya kayaknya ada persoalan teknokratis yang masih lemah. Mestinya wacana itu nggak keluar. Juga penetapan refocusing itu ya itu harus lebih clear dan rasional ya, terukur. Mungkin karena menteri-menterinya masih belajar atau belajar jadi menteri. Nah, perlu waktu. Ya, satu hal itu bisa juga masih mikir-mikir ini bisa disampaikan apa enggak. Enggak, tapi kan begini ya, ketika kita bicara ini, kemudian kan ada surat ke DPR untuk menghentikan sementara pembahasan yang begini. Karena pembahasan di DPR kan terbuka, Ya. lalu kemudian menimbulkan reaksi seperti ini di publik. Jadi isunya kemudian dipelintir kiri kanan, ya paling tidak memang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kan. Itu tadi yang kita bilang, ada masalah miskomunikasi, ada orang yang mendisrupsi dan lain-lain yang kemudian, oh kok begini gitu. Yang terakhir itu juga satu persoalan juga ya. Karena namanya proses anggaran publik kan harus bersama DPR. Iya. Tapi begitu ada pesan atau tanda-tanda DPR diminta menghentikan atau itu pun mungkin antara kesepakatan di antara partai-partai yang mendukung pemerintah itu juga menjadi pertanyaan. Harusnya perubahan seperti apapun ya dibikin transparan. Masyarakat harus berhak tahu dan pasti masyarakat akan dukung. Kalau itu jadi mungkin miskomunikasi bisa dikurangi begitu. Gini, prioritas itu adalah hak politik dari pemerintahan terpilih. Betul. Itu satu. Tetapi penetapan dan penjabaran prioritas itu harus tetap melalui proses teknokratis. Maka janji-janji ketika pemilu yang berlebihan itu bisa dirasionalisasi dulu lewat pengkajian, hilang segala macam. Nah, muncullah hasil akhir ini kebijakan yang kita buat. Jadi akuntabel walaupun nanti ada yang mempelintir dulu kan janji begini, nggak apa-apa, nggak usah pikirin gitu. Yang penting prosesnya sudah dijalankan. Ketika pemerintah ini dilantik, langsung suruh nyiapin RPJMN, nyiapin RKP untuk tahun ini ya. Nah, kalau prosesnya itu udah benar, kemudian hasilnya agak berubah dengan APD-nya, nggak masalah. Nggak masalah. Tinggal masyarakat harus dididik bahwa inilah proses yang benar. Iya. Nah, kalau di DPR diminta untuk menghentikan dulu sementara pembicaraan soal ini, di sini juga begitu, Pak. Kita hentikan dulu di segmen ini untuk kita lanjutkan di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah like, share, dan juga subscribe di channel YouTube Nusantara TV Official. Dan juga yang sudah memberikan banyak sekali komen lewat kolom komen di program Doncast. Nah, kali ini memang kita sedang berdiskusi tentang kebijakan pemerintah terkait dengan banyak program yang akhirnya harus merefocusing anggaran bersama pakarnya, Pak Adrinov Caniago. Dan tadi Bang Don sudah mulai masuk ke soal dampak kalau di instansi kementerian dan lembaga, kemudian bisa multiplier efek ya Bang ya, itu bisa kemana-mana gitu kan. Nah mungkin lebih tajam soal itu Pak Adrinov. Ya, memang turunannya itu harus di-clearkan, ditajamkan ya, supaya dipahami oleh masyarakat ya. Dan bisa jadi juga memang itu belum ada, tapi sudah terlanjur dilontarkan. Misalnya soal penghematan ya.
Kan kita kemarin di tahun 2015 tuh waktu zaman Pak Jokowi ada pengalaman tuh. Teman kita Yudi Krisnandi Oh iya. kan ngeluarkan SIK untuk itu. Lalu ya semua ngikut ya presiden. Habis itu muncul keluhan-keluhan dari pengusaha hotel dan restoran. Pas lihat grafik selama 1 tahun, wah merosot. Betul. Nah, ada dampak ekonominya ya, terhadap usaha, terhadap lapangan kerja, terhadap segala macam. Sektor kreatif yang paling terdampak. Nah itu pelajaran ya. Maka ketika menarik satu anggaran dari satu sektor atau satu kementerian, harus diukur, dibuat proyeksi perkiraannya, ya perkiraan dampaknya. Ini apakah mengganggu, menurunkan, bikin stagnan atau tetap jalan gitu itu. Nah, tapi kalau itu bentuknya misalnya nyata-nyata penghematan yang tidak berefek negatif terhadap kegiatan ekonomi lain, ya kegiatan sosial ekonomi lain, ya udah itu harus tegas dilakukan. Itu pemborosan Sekarang berarti kan ya. ini kan Nyata-nyata pemborosan. dianggap sebagai pemborosan. Saya baca tulisan Profesor Eko Prasojo di Kompas. Ya. Salah satu yang dia sorot itu adalah ya penghematan itu tentu bagus karena kita ini punya habit seremoni. Betul. Ya. Jadi habit seremoni itu banyak sekali program-program seremonial yang banyak buang duit. Habiskan biaya, betul. Habiskan biaya. Ada orang datang perjalanan dinas hanya untuk kemudian diskusi, seminar, apal hal lagi, pendalaman dan seterusnya. Dan itu banyak orang. Dan semua instansi melakukan hal serupa. Yang itu yang perlu dievaluasi. Ya. Yang nyata-nyata nggak ada efeknya, betul-betul hanya itu konsumtif ya itu dihentikan. Ya, boros menghilangkan opportunity untuk hasil yang lebih besar namanya itu. Cuma kan memang harus detail ya, karena tadi bisa disisir, itu bisa disisir ya. Misalnya perjalanan dinas ya, kasih kriteria. Pertemuan, meeting, kasih kriteria ya. FGD kemarin Pak Prabowo, wah makanya dengan mimiknya, ekspresi yang harga. Tapi jangan lupa, jangan sampai nanti orang malah takut melakukan diskusi untuk Karena misalnya selama ini kan birokrat itu kan rapat di hotel, meski di kantor ada ruang rapat. Perilaku itu nyata. Saya ngalamin kok, dan saya ketika menjadi pendamping atau untuk menggerakkan satu kegiatan tuh mereka ini ya pokoknya pertama naruh anggaran program itu adalah pertemuan. Ya. Maksud Anda itu yang memang tidak efektif, yang harus dipangkas ya? Buat apa punya ruang meeting bagus di kantor kalau rapatnya juga di puncak, di Bogor, dan rapat itu belum tentu perlu. Mungkin merapat sekarang juga sudah bisa Zoom. Digital ya. Saya pernah itu ini untuk pengembangan satu kawasan wisata ya. Langsunglah Pemda bikin program, ada pelatihan ini mensejahterakan si panitia. Saya bilang kalau kita ingin membangun memang desa wisata, panggil seleksi pemuda-pemuda itu, kirim dia pergi ke Bali untuk belajar. Langsung ke objek. Itu yang terjadi dengan Labuan Bajo. Datangkan saja orang dari Bali. Bagus. Nah itu yang namanya anggaran itu efektif dan produktif. Tapi tadi ada honor panitia, udah panitianya banyak, macam-macam itu. Ada penasihat, pengarah, pelaksana, ada itu. Dan dibuka oleh eselon 1. Itu ada honornya juga. Semua kebagian. Dari paling atas sampai ke bawah kebagian. Nah, itu udah makan anggaran sekitar 40%. Ya, lalu nanti konsumsi betul. Akomodasi itu. Efeknya apa? Lah, ini mereka sendiri yang ini. Ya bukannya akan menggerakkan ekonomi di bawah itu, padahal tentang pariwisata. Itu yang contohnya ya. Itu yang kembali lagi saya baca Profesor Eko itu bilang kita itu lebih pada tidak pada outcome, tetapi pada kerja begitu saja gitu, tapi tidak jelas hasilnya gitu. Yang namanya bisnis as usual itu. Ya, pokoknya bekerja gitu ya, kelihatan kerja. Tapi nggak sampai lihat output dan outcome. Saya dapat kabar Pak Andrinov bahwa katanya Pak Prabowo itu dia sampai menyisir sampai lapisan ke-9. Menurut informasi dari Pak Hasim. Betul. Jadi artinya hal-hal yang Anda katakan tadi itu terkonfirmasi. Jadi ada aktivitas itu pasti ditemukan. Saya kan ngalamin juga ketika saya dampingin Pak Jokowi Ahok itu 3 dinas
ketemu 3 triliun. Hanya di Itu di tingkat provinsi ya? bukan satu provinsi DKI. Satu provinsi ya, dinas ya? 3 dinas, 3 OPD. Ketemu 3 triliun. Dan waktu itu dibantu oleh teman-teman dari ICW itu untuk menyisir itu. Lebih banyak apa itu? Ya, bikin-bikin hal yang sebetulnya nggak perlu. Seremoni begitu ya? Termasuk yang bikin pos keamanan yang 1 miliar itu. yang iya. Iya, Anda temukan itu. kan pos jaga 1 miliar. Jadi pos jaga yang biasa ada 2 orang petugas di situ itu 1 miliar anggarannya gitu. Iya. Dan itu banyak sekali. Nah, kemudian juga yang pertemuan, kunjungan itu. Iya. Jadi itu sudah benar itu, harus disisir kembali. Hasilnya kemudian kan sering berulang-ulang ya. Ya. Ada hasil seminar tahun ini, tahun lalu sudah ada dan sudah ada di rak lemari. Dibikin lalu kemudian dibikin lagi, Dibahas ini lagi. masuk rak lagi, bikin lagi begitu. Termasuk yang yang bentuknya kajian itu udah numpuk-numpuk. Ya, saya Nggak pernah saya mengutip Pak Jokowi kalau ngomong gitu, udah banyak itu Pak Don di lemari itu. Ada lagi yang menarik Bang Don. Jadi rapat yang diselenggarakan di sebuah hotel, yang penting di luar Jakarta, karena SPJ-nya kan luar kota. Iya. Rapat itu membahas rencana rapat berikutnya. Ada lagi persiapan penyusunan rencana. Persiapan penyusunan rencana. Saya ingat Emang cerita kreativitas oknum-oknum di dalam itu udah berkembang luar biasa. Sudah membudaya kayaknya. Itu kemampuan berinovasi untuk hal-hal seperti itu. saya dengar kemarin malam makan dengan Ibu Susi Pujastuti, Menteri Mantan Kelautan Perikanan. karena dia pernah mengembalikan sejumlah anggaran yang tidak jelas itu. Iya. 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 Jadi pengembangan apa kan gitu. Ada diskusi apa dibalikin itu. Jadi kalau banyak orang yang bisa berhemat seperti itu sebenarnya bagus. Iya. Lumayan banyak. Iya. Selesai. Tapi Pak Adrinov, saya mau tanya, kalau kita kaitkan kebijakan ini kan kebijakan publik, tapi kan kembali kepada karakter seorang pemimpin. Iya. Ya, Anda setuju nggak kalau saya katakan memang sekarang ini dibutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat dan ya dalam tanda petik ya harus tegas seperti Pak Ya. Prabowo begitu. Tapi ditambah dengan ya harus open minded. Oh, open mind. Oke. Iya. Ini modalnya Pak Prabowo ini dia punya karakter. Dia punya partai, Iya. dia punya latar belakang dukungan institusi, Betul. sebagai jenderal gitu ya, lengkap ya. Iya. Yang ini nggak dipunyai oleh Pak Jokowi, Betul ya. sehingga lebih banyak terjadi kemarin itu ya barter-barter kan. Ini kalau betul Pak Prabowo ini punya visi atau apa, ingin menjalankan apa yang ditulis di Paradok Indonesia, Iya. wah ini jalan. Itu paradoks Indonesia itu bagus tuh. Tapi ingat syarat ini itu Pak Prabowo harus open, mendengar betul bagaimana seharusnya ini dirumuskan, bagaimana harusnya disusun prioritas ini, bagaimana ini menetapkan target ini gitu. Iya. Nah itu kemudian ya biarkan sebagian dikomunikasikan oleh orang yang tepat, yang paham dengan masalah itu. Ya, nah Pak Prabowo bicara yang prinsip-prinsip, arahan umumnya. Iya. Jangan masuk ke detail, nanti di situ yang akhirnya bisa menimbulkan masalah aja kan. Iya. Ya. Iya. Tapi Pak Donov, jadi begini ya, sorry, saya mau terusin tadi soal karakter. Kita kan ikut kampanye Pak Prabowo sejak tahun 2014, Iya, iya. 2019, Ya, 2024. ya, Dia selalu bicara soal anggaran yang bocor. ya, Iya. Bocor. ya. Saya ingat tulisan dari Prof. Sumitro yang bilang bahwa 30% APBN itu bocor. Iya, itu Jadi masih ada hubungannya. ya. bukan bocor Bang, olinya Ya. pembangunan. Lalu kemudian Pak Hasim mengatakan Pak Prabowo itu memeriksa sampai ke Satuan 9. Ya. Lalu ditemukanlah anggaran yang konyol. Gitu kira-kira lah. Ya, ya. Nah, apakah ada hubungannya dengan ini? Lalu kemudian dilakukanlah shock terapi untuk penghematan. Walaupun tadi namanya refocusing, Ya. tetapi itu membuat ASN itu merasa, Ya. wah Ya. kita sulit bergerak. Jangan macam-macam gitu kan. Sebagai seorang anak dari begawan ekonomi, ya, anak kandung, anak apa, Ya. mungkin juga setengah ideologis. Ideologis ya? Iya, bisa jadi ini jadi ideologis. Saya harus sebut setengah ideologi ya, karena untuk beberapa hal ini perlu Iya. ditanya Pak Prabowo ini harus pelajari lagi itu Iya. pemikiran pemikiran bapaknya. Nah, sangat mungkin sangat mudah bagi seorang Pak Prabowo mengingat hal-hal yang jadi concern dari almarhum Profesor Sumitro.
Iya. Dan pernyataan itu pernyataan, nggak hanya tulisan itu. Saya Iya, pernyataan. yang dikutip oleh banyak media dan diulang-ulang tentang kebocoran 30 Sejak tahun 80-an kita kutip. 80-an itu. Ya. Nah, itu tentu jadi ingatan betul. Dan ketika mungkin entah sebagai pebisnis atau mungkin anggota keluarga atau kolega yang mengalami itu hal-hal seperti itu dalam urusan publik, maka itu kan makin menguatkan, mempertebal keresahan terhadap itu. Jadi ya wajar kemudian beliau dan tim ini menyisir sampai ke detail itu. Dan memang itu harus dilakukan karena indikasinya budaya ini belum hilang. Budaya memanfaatkan itu. Jadi masih tetap ada kan? Masih. Ya, bahkan ya kemarin kita lihat di DKI sendiri kan, walaupun dulu karena masa melakukan cara seperti itu kan cuma berapa tahun. Habis itu enggak kelihatan lagi. Maka ketemulah itu yang stempel palsu apa segala macam palsu. Sekali ya. Ada stempel palsu, ada perjalanan dinas fiktif. Iya. Itu setumpuk macam-macam stempel palsu kan yang menyeret seorang kepala dinas di kantor dinas ya. Ya, itu. Oke. Itu artinya apa? Ini budaya ini nggak bisa selesai dengan tindakan 1 tahun 2 tahun. Masih panjang ya prosesnya ya. Artinya karakter kepemimpinan Pak Prabowo yang seperti kita diskusikan ini harus terus begitu. Launching sistemnya, kemudian tegakkan selama masa menjabat, ya. Serta dengan edukasi, sosialisasi segala macam, termasuk teladan dari pejabat-pejabat tinggi, itu lebih memungkinkan perubahan terjadi. Tapi kalau lewat hanya shock yang sifatnya seremonial itu nggak efektif. Oke, nah ini soal keteladanan juga perlu kita diskusikan, tapi di segmen berikutnya, ya. Karena walaupun tidak perlu minta izin DPR, kita harus break dulu. Karena pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Sulam. Dan kami berdua selalu mengharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Nah ini kata kunci. Bahagia Bang. Bahagia gitu kan. Tapi tadi Pak Andrinov memberikan isyarat bahwa sebenarnya kalau kita bisa bahagia, ASN-ASN kita ini belum sebuah bahagia karena ada refocusing gitu kan. Nah, dan ternyata bisa berdampak kemana-mana. Dan itu kan ada 50 triliun yang ke daerah yang transfer daerah dipotong, tidak akan ditransfer karena ya untuk refocusing ini. Sekarang ada daerah yang mengeluh. Menarik tulisannya Pak wartawan senior Dahlan Iskan. Yang kemudian dia bilang nanti Ibu Bupati datang ke sini, Pak Bupati datang ke sini, loh kemudian ada asistennya, ada perias dan seterusnya kan. Kali ini tidak bisa lagi kalau betul-betul ada penghematan. Tetapi poin saya adalah begini. Kan distribusi ke daerah itu juga sejalan dengan kadang-kadang ada problem besar bahwa itu korupsinya merata. Jadi itu ada distribusi dana, seperti ada potensi distribusi koruptor. Itu sama juga dengan di pusat. Kita tahu ada institusi yang anggarannya besar, itu dianggap basah gitu. Nah, bagaimana menurut saya untuk dana transfer ke daerah, nilai totalnya jangan dikurangi, jangan diturunkan. Setidak-tidaknya tetap. Yang harus diubah adalah lebih baik mengalokasikan dari dana transfer itu maksudnya diarahkan ya, untuk biaya pengawasan dan pemberdayaan. Ya, karena memang dalam prakteknya selama ini ya, terutama dana desa ya, saya yakin mungkin 70% itu nggak jelas penggunaannya ya. 70%? Iya. Wow. Kalau 70%. Angka ini dari mana Pak Andrino? Ini dari observasi dan bisik-bisik ketika pemilu itu kedengaran ya. Karena sekian kepala desa ini cemas. Karena didatangi atau dipanggil oleh untuk dukung orang tertentu. Kejaksaan gitu kan. Dan mereka cemas kenapa? Karena memang mereka bermasalah. Dan saya juga nemukan langsung itu. Nah, kalau saya lihat juga langsung ke bawah ini perlu dibenahi.
niat itu udah benar ya, naruh anggaran atau dana desa ya, karena memang potensi di desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan ekstrim itu sudah pas itu ya. Sekarang bagaimana supaya penyerapannya berkualitas? Nah, saya lihat ya transfer ini ya berhenti pada pokoknya dana uangnya keluar, kemudian secara administratif pertanggungjawaban kelihatan. Walaupun itu pun nanti ditemukan indikasi-indikasi, lalu diselesaikan, selesaikan kadang-kadang di luar cara hukum, ya, kayak begitu. Kan tadi Pak Andrinov bilang bukan belanjanya sebenarnya yang kita kurangi, tapi kualitas belanjanya kita jaga kan? Ya, untuk daerah itu. Kalau transfer ke daerah itu termasuk belanja berkualitas tidak sih? Sebagian kan lebih untuk memang keperluan-keperluan operasional ya, tapi kan ada yang belanja modal di situ. Ya, belanja modal itu kan penting kan? Penting sekali, itu yang perlu diarahkan. Siapa yang harus menentukan fokus belanja modal itu, pusat atau daerah? Panduan mestinya dibuat oleh pusat, ya. Tetapi harus sampai ke bawah, ya. Nah, misalnya gini, itu tiap desa itu kan ada namanya pendamping desa. Nah, itu kadang-kadang formalitas saja. Mereka bukan kualitasnya pendamping, ya. Apa itu? Jadi admin doang? Ya absensi aja, absensi aja gitu. Tapi kan sering sekali ada cerita Pak Andrinov. Ini kan di daerah itu banyak sekali proposal atau program yang mengatakan ini prioritas, ini prioritas, ini prioritas. Dan kadang-kadang itu bertabrakan dengan dari pusat dan bahkan tumpang tindih. Dan ketika kita lihat terlalu banyak priority, means no priority anymore. Jadi kalau terlalu banyak prioritas itu sebenarnya tidak ada prioritas. Kira-kira begitu. Itu harus masuk bagian dari isi panduan ya, supaya masyarakat ini atau para stakeholder di bawah itu tahu apa itu yang namanya prioritas ya. Nah, ini bisa dilakukan ketika terjadi musrenbang desa. Ya, ketika musrenbang desa itu harus ada yang berperan dari atas, memberikan panduan, mensosialisasikan, begitu juga sampai ke tingkat musrenbang kecamatan. Nah, kalau ini formalitas saja itu ya jalannya seperti itu terus. Tapi poinnya dari saya adalah anggaran dana desa itu sudah maksudnya sudah betul. Betul. Ya, potensinya sudah benar ya. Banyak potensi di desa itu untuk dijadikan kegiatan produktif. Kita harus jujur bahwa ada yang bagus. Kira-kira gitu. Ya ada yang berhasil menjalankan itu ada yang misalnya BUMDes itu ya. Ya walaupun BUMDesnya perkiraan saya juga segitu, paling yang benar-benar jadi jalan 5-10%. Nanti mana-mana nggak, mau mereka mau bikin apa nggak tahu, mau usaha apa nggak tahu gitu kan. Tapi secara apa udah terdata ini BUMDes sekian ya gitu. Nah, penguatan di bawah ini perlu penguatan kelembagaan, penguatan mindsetnya segala macam itu perlu, dan dana itu perlu ya, tapi ya tentu harus dicegah, jangan sampai ya berlanjutlah penyimpangan penyalahgunaan dana itu ya. Tadi kecuali kalau alasannya untuk apa ya mencegah pemborosan itu sehingga dalam panduan disebutkan ini tidak boleh, ini tidak boleh gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Konkret ya panduan dan itu ya. Didapatlah sejumlah anggaran yang bisa direalokasi apa gitu. Tapi jangan ada potensi untuk belanja modal di bawah ya. Nah, lalu itu jadi terhenti. Jangan sampai begitu. Ini kan tadi Bang Don sudah masuk ke program prioritas. Kalau menurut Pak Andrinov, kan pemerintah refocusing, termasuk ada beberapa KL yang kemudian anggarannya harus berpindah untuk program yang lain gitu. Apakah itu mencerminkan pemerintah semakin mempertajam prioritasnya sesuai dengan program-program prioritas yang sekarang kalau dilihat di desain yang sekarang ya. Ini sekarang ini kan justru yang paling atas itu belanja pertahanan keamanan, kemudian belanja Polri dan seterusnya, baru nanti di bawah itu PU kalau nggak salah, dan seterusnya pendidikan gitu ya. Nah, dulu sekian lama itu yang paling sering di atas itu PU ya, infrastruktur habis itu perhubungan dan atau pendidikan dan seterusnya lain-lain gitu ya gitu. Nah, ini harus kita lihat betul ya. Ini rencana belanja untuk khususnya belanja barang atau belanja modal ya, itu harus dikaji betul ya. Ini akan sejauh apa manfaatnya, juga apa efek berantainya. Kemudian satu lagi sebetulnya dalam ekonomi publik itu kan ada opportunity, ya artinya apa? Ada nggak dengan nilai yang segini
peluang belanja di tempat lain yang manfaatnya lebih besar. Itu caranya gitu ya. Nah itu mudah-mudahan itu dipakai ya untuk dalam mengkaji itu. Jadi jangan karena ini prioritas lalu kita jor-joran di situ, nanti bicara output sampai outcome nggak sebanding. Ya. Nah, ada peluang misalnya menaikkan output dan outcome di tempat lain, itu jadi hilang. Nah itu yang namanya salah satu cara di dalam ekonomi publik itu melihat opportunity kan. Di samping cost and benefit, tadi efisiensi, efektivitas gitu. Kalau saya analisa sederhana Bang Don, ini contoh aja misalnya, mungkin kan selama 10 tahun Pak Jokowi itu kan infrastruktur kan sangat digenjot kan. Nah, Pak Prabowo mungkin berpikir kan modal infrastrukturnya kan sudah disiapkan Pak Jokowi. Jadi sekarang direalokasi ke yang lain. Kira-kira begitu nggak, Pak? Dalam menyusun prioritas itu kan berangkat dari masalah apa yang teridentifikasi. Kalau seandainya masalah ketersediaan prasarana publik itu masih jauh dari cukup, mestinya nggak boleh dibikin di perubahan terlalu mengagetkan. Ya, masih banyak daerah yang butuh pembangunan jalan. Di samping ada keperluan pemeliharaan jalan. Ya. Nah, termasuk misalnya jalan-jalan provinsi yang provinsi nggak mampu, yang harusnya diambil alih oleh pusat. Nah, kalau penglihatan saya dari termasuk keliling-keliling, itu kebutuhan untuk terus membangun infrastruktur ya, itu masih tinggi. Termasuk kendaraan ya? Iya, maka harus dihitung betul lah. Kita ini menurut saya sampai 5 tahun lagi masih perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Yang penting wilayahnya itu betul-betul wilayah yang sangat membutuhkan. Jadi prioritas secara wilayah. Prioritas secara wilayah, jadi prioritas secara sektor itu nanti juga termasuk segmen sosial yang harus target. Nah itu harus jadi bagian kajian ketika refocusing ini. Gitu. Saya kok terganggu jalan pikiran saya ya untuk membandingkan refocusing sekarang dan ketika COVID. Nah itu sekarang kan kira-kira begini, makanan bergizi gratis itu adalah salah satu refocusingnya yang butuh uang sekian. Kemudian waktu COVID kita tahu refocusingnya COVID dan pada saat itu kan dana lebih dari 500 triliun ke sana. Sekarang juga. Ini cuma butuhkan 300 triliun. Toh bisa jalan kita kan? Ada paling kurang 4 norma ya dalam memutuskan soal anggaran itu. Pertama jelas efektivitas. Ya. Kemudian efisiensi. Kemudian perhitungan biaya manfaat. Kemudian cost opportunity tadi, opportunity cost tadi. Nah, yang efektivitas ini ada untuk yang normal, artinya ini ada ruang manuver yang lumayan fleksibel ya, tentu tetap penting efektivitas. Tapi ada yang betul-betul harus prinsip efektivitas diutamakan, misalnya untuk bencana alam, untuk musibah seperti COVID. Kalau itu segala macam terus dikumpulkan untuk diadopsi. Bahkan ada toleransi terhadap penyimpangan di situ, ya dengan cara diizinkan, bukan diizinkan, sebenarnya diberikan kemudahan-kemudahan, diskresi, boleh diskresi, peluang sebetulnya, sama dengan dana bencana kan begitu. Kalau sudah ditetapkan itu bisa bencana nasional, itu lain cara mencairkannya. Nah, tapi itu apa? Hanya untuk yang betul-betul masuk kriteria urgent, ya. Nah, COVID kemarin itu masuk itu, maka di situ adalah efektivitas yang utama. Pokoknya bagaimana supaya cepat, supaya tersedia sebanyak-banyak sumber daya, ya. Kalau perlu minjam, kalau perlu ajak masyarakat gotong royong kan itu. Nah, tapi efektivitas untuk hal yang normal itu harus bergandengan dengan efisiensi, hitungan biaya manfaat, lihat opportunity untuk belanja, melihat manfaat, outcome dan output di tempat lain gitu. Nah, tadi kalau kita bicara misalnya apa sektor yang akan dikurangi, harus lihat ya, atau apa yang menjadi prioritas, misalnya makan bergizi gratis. Ini sudah matang belum ya dari segi biaya dan manfaat ya, dari segi efisiensi, dari segi efektivitas. Efektivitas misal gini, misalnya kalau main kasih aja gitu, satu sekolah jumlah anak ada 250, berarti siapkan 250 porsi. Padahal bisa jadi sekolah itu 70% atau 60% orang tuanya mampu menyediakan makan bergizi gitu. Nah itu namanya nggak efektif. Ya.
Nah, otomatis juga menjadi nggak efisien, ada kehilangan opportunity juga. Maka maksud saya adalah di mapping secara tajam. Ya, kalau perlu jadikan dulu pilot project di beberapa wilayah. Ya. Sekarang kan pilot project mestinya. Nah, mudah-mudahan ini statusnya pilot project. Kalau pilot project, anggaran mestinya ya belum perlu anggaran besar. Kan belum semuanya. Belum semua ya, bertahap sih. Ya. Nah, inilah mudah-mudahan nanti Iya, belajar dari sini ya. hasil dari pilot project itu akan dari situlah refocusing di dalam sektor itu, ya. Jadi dalam sektor kan ada lagi. Oh, kalau gitu ini harus fokusnya ke ini, segmen ini. Iya. Karena itu. Subsektornya lagi. Supaya akhirnya kan ini tidak cukup omon-omon ya. Ya. Going detail itu menjadi detail dalam is the devil. Iya, betul. Nah, Iya, iya. makanya dalam perencanaan itu kan ada tahapan ya. Ya. Yang mulai yang strategik gitu ya, atau grand ya, nanti yang lebih operasional sampai ke yang detail ya. Iya. Ya sama lah kalau dalam perencanaan konstruksi juga sampai ke DED itu, detail engineering design. Tapi tetap lah Bang, ini semua harus kita omon-omon, karena kan menyangkut kita juga. Nah, tapi ya omon-omon berikutnya kita tunda di segmen berikutnya. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Selamat. Dan kami berdua masih berdiskusi dengan Pak Andrinov Caniago. Kata orang ini orang Rusia. Tapi ternyata orang Minang ya. Kampungnya di mana Pak Andrinov? Saya lahir yang kecil di Padang, tapi kampung asal orang tua saya namanya Nagari Sumpu. Negari Sumpu. Ya, di pinggir Danau Singkara. Weh, Danau Singkara, cakep. Kabupatennya Tanah Datar. Tanah Datar. Saya sudah sekeliling di Sumatera Barat, Pak. Oh. Karena dulu waktu masih jadi jurnalis juga dipindah-pindah gitu kan. Tapi kalau yang saya tidak bisa tolak di sana itu ya nasi Padang lah. Diajak ke Tidak ada restoran Padang. Tidak ada. Mau makan ayam pop. Oke, kita kembali ke topik kita. Sebelum Bang Don membahas sesuatu yang penting juga, saya mengingat soal ini Pak Andrinov. Karena dampak kepada kinerja ini. Ya. Kalau kita tadi bicara refocusing dalam tanda petik ada penghematan anggaran di KL misalnya, kemudian ada wacana hari kerja kemudian dikurangi, sisanya bekerja di rumah ya, bukan libur ya. Iya. Saya membayangkan yang normal saja kadang pelayanannya bikin kita naik darah gitu kan. Maksudnya ada anggaran saja. Ada anggaran saja, nggak maksimal pelayanannya, susah. Gimana kalau anggaran? Apalagi kalau tidak ada atau dipotong. Gimana itu Pak? Itu bisa dijalankan juga secara selektif di instansi atau subinstansi yang memang kelihatan siap dengan sistemnya. Nggak langsung semua begitu? Enggak, jangan. Kalau langsung semua itu nanti malah terjadi lagi pemborosan. Mereka nggak ngerjain apa-apa gitu. Tapi kan memang ada penghematan. Hematnya bayar listriknya aja ya. Produktivitas instansi itu juga turun gitu loh. Nah ini juga perlu secara selektif. Kalau perlu pakai pilot project ya boleh, karena ke depan memang akan ke sana. Ya karena di negara lain Harus ke situ. biasa ya. Bahkan di dalam negeri kita di beberapa korporasi sudah menjalankan seperti itu. Tapi mereka dibentuk dulu mindsetnya. Jadi karyawan baru itu masuk masa training ya, ada yang trainingnya 6 bulan, ada sekian bulan, ada yang 9 bulan kan. Itu mindsetnya dibentuk. Yang baru 10 orang di training 6 bulan dia masuk ketemu 500 orang. Ini menarik. Ngikut yang 500 dia Pak. Soal trending ini, misalnya orang bicara WFH dan kerja di kantor. Kan kita itu kalau kerja di rumah dianggap setengah libur. Itu dia, itu mindsetnya kan. Itu mindset. Iya. Jadi begitu mendengar ada WFH, wah ini enak nih, bisa ke rumah mertua, bisa ke kafe, bisa ke pasar, bisa ke mall gitu. Nah, Kan pelayanan terganggu jadinya. jelas ya. Jadi kalau yang menerapkan itu, dia betul-betul on selama kalau misalnya Waktu jam kerjanya. 8 sampai 4 ya, atau jam 8 sampai 4 atau jam 9 sampai jam 5. Itu mereka betul-betul on. Jadi mereka memang kerja ya. Meski tidak di kantor. Mesti tidak di kantor ya. Cuma mungkin Pak Andrinov Itu susah sekali untuk mengharapkan dari orang kita sampai ke bawah ya. Ya, memang harus diubah mindsetnya.
mungkin dimulai dari kementerian atau lembaga yang Ya, yang sudah tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. bisa. Misalkan seperti Bappenas itu bisa. Ya. Terus ada kementerian apa lagi itu bisa. Mungkin Kominfo bisa juga. Ya, itu. Nanti itu yang sama. Sekarang udah Komdigi, jadi digital aja Betul. kerjanya. Itu yang saya maksud termasuk juga bisa dilakukan dicoba di level bawah di kelurahan misalnya. Itu bisa. Nah. Kini sudah ada case kan, ada RRI, ada TVRI, ya. sebagian disuruh kerja dari rumah. Ya. Sebetulnya nggak ada masalah dan tidak akan berpengaruh sebetulnya Ya. untuk produktivitas atau siaran Nah, gitu. itu misalnya. Karena kita pernah lakukan itu Waktu ketika COVID. Misalnya ya kayak Oke aja. kayak lembaga publik seperti RRI, ya itu memungkinkan kan? Ya, tinggal dilihat aja kalau perlu tetap dilihat jenis-jenis pekerjaan apa ya gitu. Kemudian nanti apa sistem bergantian hari WFA itu kan bisa diatur. Itu bisa dibikin sistemnya. Udah ada kok, udah dijalankan di perusahaan-perusahaan di luar itu udah biasa. Iya, iya. Cuman memang begitu tadi. Kalau dengan anggaran saja jalannya terseok-seok, apalagi kalau potong. Jadi kan masih orang bilang Nah, nggak ada uang transportnya, Bang. kalau bisa dipersulit Kenapa dipermudah? Tapi kalau lihat agregatnya ini kan soal bagaimana mengatur realokasinya. Betul. Ya. Makanya tinjaulah kembali tingkat urgensi nilai prioritas itu seperti apa yang diprioritaskan. Prioritas 3 besar itu seperti apa ya. Yang nomor 1 seperti apa. Nah kemudian yang lain-lain ini lihat termasuk melihat untuk jangka panjangnya. Jangan sampai malah terjadi kontradiksi atau paradok. Misal gini, ini program prioritas itu adalah secara implisit kan untuk menguatkan daya saing SDM kita. Makanya itu ada program kesehatan, program makan bergizi segala macam. Tetapi kalau misal anggaran di pendidikan malah berkurang, ya itu bisa mengalami kontradiksi gitu kan. Nah, kan tujuannya untuk menyiapkan ini jangka panjangnya gitu. Nah, apalagi yang kita ingin ada kaitannya untuk jangka panjang, misalnya menaikkan pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7%, misalnya gitu ya. Kemudian SDM berdaya saing ya. Kita butuh misalnya pendidikan ini yang diprioritaskan adalah vokasi. Iya, betul. Ya, kalau perlu subsidi atau anggaran untuk SMK itu jauh lebih besar daripada SMA umum. SMA ini biarkan itu menjadi beban masyarakat. Iya, ditanggung oleh masyarakat sendiri. Karena apa hubungan logisnya? Karena kita memang menyiapkan tenaga-tenaga kita yang lebih terampil. Nah, sampai ke politeknik. Betul. Politeknik perlu disubsidi lebih besar daripada perguruan tinggi negeri yang umum. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, itu yang namanya menurunkan prioritas. Ya kalau kita ingin punya tenaga kerja SDM yang berdaya saing, apa level-levelnya, bidangnya, ya skill-skillnya yang kita butuhkan. Nah itu kita harus subsidi. Nah jangan universitas umum mau semua minta subsidi dikasih gitu kan. Nah padahal itu ya kos saja, nggak berhubungan dengan tujuan jangka panjang. Maka ini lagi kalau saya misalnya itu soal pendidikan ya di samping kesehatan tadi ada program itu. Kalau kita ingin membuat manusia Indonesia itu berkualitas, generasi itu berkualitas dan terkait dengan merosotnya industri, ya. Kalau kita mau pertumbuhan ekonomi itu harus industri yang digenjot. Nggak ada negara yang pertumbuhan ekonominya rata-rata tinggi, tapi industrinya di bawah 20%, porsinya nggak ada. Makanya nggak mungkin Indonesia ini tumbuh di atas 6% kalau industri ini nggak tumbuh di atas 6% juga. Dan itu juga investasi kan? Ya, nah maka gimana caranya untuk menggerakkan industri, mulai SDM-nya, mulai anggaran R&D yang disupport gitu ya untuk pusat-pusat inovasinya. Nah ini harus muncul di dalam rencana itu, supaya nyambung antara yang rencana jangka panjang, jangka menengah dengan apa yang dikerjakan tahun-tahun ini. Sekarang kalau lihat di DPR kan mereka berhenti sebentar membahasnya kan, lalu kemudian akan dibahas lagi dan mereka kan punya peran sebetulnya untuk mempengaruhi alokasi anggaran-anggaran ini kan. Kalau nanti dulu lihat gimana kira-kira? Persoalannya hampir sama dengan kalangan petinggi-petinggi di birokrasi ya. Soal pemahaman yang sinkron
antara tujuan jangka panjang tentang kemudian penetapan prioritas ya dan cara menurunkannya. Nah, mohon maaf kadang-kadang itu kan pembahasan fokusnya jadi sektoral masing-masing. Masing-masing komisi ini concern pada sektor-sektor ini aja. Udah. Nah, akhirnya apa? Ya harus tersedia sekian. Nah, pusing lagi setelah itu Menteri Keuangan. Ini gimana? Ini ditarik. Karena di DPR urusan dapil juga. Ini ditarik, yang ini berkurang. Nah, ribut akhirnya kan. Maka ya kita berharap DPR itu juga punya di samping concern pada ininya dapilnya ya pemilihnya, dia harus punya juga cara berpikir untuk melihat masalahnya secara nasional. Itu yang kurang loh ya. Mohon maaf. Cara berpikir sekian tahun anggota dewan kita itu makin ke sektor sama ke sangat sub daerah. Kan paling panjang katanya pikirnya 5 tahun aja, Pak. Itu dia mikir lagi. Ya, makanya kita berharap DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ya Indonesianya juga dipikirkan. Iya. Bukan bukan dapilnya aja dan bukan hanya jabatan berikutnya gitu. Gitu. Nah, Pak Andrinov, ini kan APBN itu kan bukan kitab suci ya. Artinya sambil Pak Prabowo juga harus memenuhi janjinya, program-program populis ini kan biar jalan dulu. Artinya kan refocusing itu bisa direvisi juga untuk lebih merefocusing gitu kan. Bukan harga mati kan. Tadi saya sudah katakan ya, ini juga prinsip yang harus dipahami oleh pemimpin politik ya dan juga pemilih masyarakat ya yang jadi pendukung. Itu adalah hak dari pemimpin politik terpilih untuk menentukan prioritasnya. Itu. Tetapi hak ini harus dijalankan, diimplementasikan dengan menggabungnya dengan pendekatan yang teknokratis. Jadi bisa saja apa yang dijanjikan secara politik ketika pemilu itu direvisi dan nggak boleh diledekin, nggak boleh disebut itu bohong. Bukan bohong. Itu harus dianggap sebagai keputusan yang itu dianggap sebagai penyempurnaan dari gagasan gitu ya. Tidak perlu terburu-buru. Beda antara bohong dengan melakukan revisi dari apa yang diniatkan. Jadi setelah ada input politik, tetapi input teknokratis. Itu harus dikonvergensikan, harus dikonversi, harus disatukan. Itu. Tapi kan Pak Prabowo mendengar dari banyak pihak. Artinya bukan hal yang mustahil sebenarnya. Nanti di tengah jalan akan ada penajaman program-program termasuk anggaran. Itu masih harapan dari kita. Ya, kalau Pak Prabowo itu membuka ruang untuk mendengar dari para ahli termasuk orang-orang dekat, saya yakin turunan dari ide-ide besar itu akan lebih tepat. Saya sih bukan itu soalnya ya, tapi problem itu problem untuk going technical, lebih di bawah ya. Untuk bisa operasional seperti apa yang dipikirkan oleh seorang presiden Prabowo gitu. Kalau misalnya makan bergizi gratis gitu, kan problem teknikalnya kan masih banyak di bawah dan itu perlu diselesaikan. Betul. Gitu. Artinya dia butuh support dari orang-orang di bawahnya untuk bisa jalan begitu. Dan hanya panduan aja kan dari atas. Teknikalnya ada di bawah. Kekuatan di bawah itu menurut Andrinov gimana? Itu hal yang harus jadi agenda untuk disiapkan. Tapi ya tentu dengan sumber daya yang ada yang nggak bisa kita ubah dalam waktu dekat, yang harus digunakan instrumen kontrol, panduan dan pengawasan dari atas. Makanya harus tercerahkan dulu, harus di level atas itu. Menteri eselon 1 sampai eselon 2 itu harus betul-betul paham ya ini prioritas, ini cara menurunkannya gitu. Ya, itu gitu. Nah, yang bawah ini mau nggak mau ya emang udah harus seperti di komando aja dulu. Aparatur sipil negara kita di level menengah ke bawah ya mohon maaf sebagian besar memang belum seperti yang bisa diharapkan ya. Artinya menangkap visi dari pemimpin tertinggi apa yang dijelaskan ini enggak. Nah, maka yang harus memahami betul ya pembantu presiden ini sama pembantu presiden. Pembantunya pembantu presiden. Sekarang problemnya adalah kan pertanyaannya setelah mendengarkan agregat APBN itu sama. Apakah perlu ada rasa resah atau keresahan atau apakah perlu ASN itu pesimis dengan situasi ke depan ketika
mendengar agregatnya itu tetap. Nah, kalau sekarang kan yang harus dilakukan adalah menunggu kurang lebih beberapa minggu ini. Ya. Nah, kita mengharap ya akan menjadi clear. Apa itu istilah blokir? Misalnya, blokir ini apa? Blokir ini artinya uang itu nggak akan keluar atau ditahan sementara, gitu. Ini juga bikin resah kan? Yang nyampaikan menteri yang nggak yang bukan punya kewenangan sebetulnya. Pejabat baru belajar kamu. Iya, baru jadi menteri. Baru belajar jadi menteri. Para ASN kita ya coba nunggu beberapa minggu ini. Bersabar lah ya. Nah, mudah-mudahan pembicaraan seperti ini dan di tempat-tempat lain seperti ini didengar oleh Pak Prabowo dan orang-orang dekatnya. Nah, justru itu Pak Andrinov, sambil kita menunggu dan bersabar, apa yang Bapak mau sampaikan ke Pak Prabowo? Kalau saya menggarisbawahi yang tadi aja ya, Pak Prabowo itu punya modal, ya, modal politik, punya partai, punya backup institusi yang kuat gitu ya, jelas itunya ya. Kemudian ya juga intelek ya, orangnya suka baca dan termasuk karena beliau adalah anak biologis dari Profesor Sumitro, Begawan Ekonomi kita ya. Nah, tinggal ini digunakan untuk memahami situasi sekarang dan bagaimana cara membaca kebutuhan-kebutuhan ya. Kebutuhan masalah-masalah sosialnya, masalah di wilayah, masalah di bawah, masalah institusi gitu ya. Nah, di situ yang diperlukan tambahan dari Pak Prabowo adalah harus tetap terbuka, mendengar. Saya harus sering mencontohkan Pak JK ya. Caranya, metodenya Pak JK. Pak JK itu secara reguler ngundang ini pemberet-pemberet, habis itu depan ngundang para pakar ya, dia catat gitu. Nah, itu pemimpin, salah satu hal yang harus dilakukan adalah pemimpin. Kan FGD dihapus anggarannya. Harus di-clearkan FGD itu yang mana yang harus dihapus. Presiden tidak tahu. Presiden nggak boleh. Yang di bawahnya yang itu. Iya. Nah, itu yang saya namakan juga presiden dan wakil presiden, menteri, yang perlu adalah belanja solusi. Belanja solusi. Apa itu maksudnya belanja solusi? Bukan belanja masalah. Iya. Ya. Betul. Nah, kan kalau wapres dia belanja masalah gitu. Dia pergi ke kelas apa gitu. Inventarisasi masalah, belanja solusi ya. Belanja solusi. Nah, belanja solusi itu baca ringkasan, policy review, dengerin ini pemberet-pemberet, dengerin pakar. Oh iya, berarti benar ke sini. Karena masalah itu harus sudah diketahui secara indikasi agregatnya. Iya. Sekarang solusi strategisnya seperti apa? Nah, dengerin itu. Oke. Tidak lagi saatnya belanja masalah. Enggak, itu urusannya camat. Iya. Oke, baik. Pak Andrinov, terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Sehat selalu dan Sama-sama. Sehat dan semangat selalu. Semangat selalu. Terima kasih. Makasih Bang Don, makasih Bung Don. Baik. Dan pemirsa, kita akhiri sampai di sini program Doncast. Jangan lupa tetap saksikan program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Salam Nusantara.